Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gabriano. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2018-0208-030 dengan mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh dosen Bu Titi Haryanti, SE, MSI. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor SJ182. Ya, jadi kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dari data penerbangan yang diunggah di flight radar 4 menunjukkan pesawat Sriwijaya Air SJ182 kehilangan ketinggian 4 menit setelah lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Bandara Supaito, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Yang kedua, pesawat tercatat kehilangan jelajah ketinggian ribuan meter hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Sesuai data Flight Radar 24 dan kronologi yang disampaikan Kementerian Perhubungan, pesawat Sriwijaya Air bernomor penerbangan SJ182 jenis Boeing 737-500 dan nomor registrasi PK CLC ini take off atau lepas landas di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian 4 menit setelah lepas landas, data mencatat ketinggian tertinggi pesawat mencapai 100.900 kaki atau sekitar 3.324 meter. Kemudian pesawat tercatat sempat mengontak Jakarta Approach dan diizinkan menuju ke ketinggian 29.000 kaki. Kemudian dalam hitungan detik pesawat terpantau kehilangan ketinggian secara drastis menjadi 8.950 kaki atau 3.324 meter hanya dalam waktu 15 detik. Beberapa detik kemudian pesawat terus kehilangan jelajah ketinggian dan tercatat berada di 5.400 kaki atau 1.646 meter. Yang terakhir, jelajah ketinggian pesawat terpantau sudah berada di titik 250 kaki atau 70 meter hanya dalam waktu sekitar 7 detik. Menurut Kementerian Perhubungan, pesawat hilang dari radar pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah sedikit kronologi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apakah pesawat Sriwijaya Air dengan nomor seri SJ182 masih layak untuk beroperasi di Indonesia atau di dunia. Karena melihat dari segi umurnya saja sudah lebih dari 20 tahun beroperasi. Kalau menurut saya berdasarkan analisa jadi pesawat Sriwijaya Air itu masih layak beroperasi dikarenakan usia pesawat dinilai tidak menjadi faktor penentu utama keamanan sebuah pesawat. Tak hanya di Indonesia, beragam pesawat dengan tipe yang berbeda-beda yang berusia lebih dari 20 tahun bahkan 30 tahun juga masih terbang di berbagai negara mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Australia hingga Eropa. Menurut Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Bapak Surjanto Djahdono juga telah mengatakan umur pesawat Sriwijaya Air semestinya bukan menjadi masalah asal dirawat sesuai standar otoritas penerbangan. Begitu.
Pesawat bisa tetap beroperasi dalam kondisi layak atau airworthy. Kondisi ini bisa selama operator atau maskapai penerbangan menjalankan program perawatan pesawat sesuai dengan standar atau panduan pabrik serta diawasi oleh regulator. Gitu. Ada program perawatan rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ada juga program insidental. Begitu. Kemudian saat pengecekan sebelum keberangkatan, pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak mengalami kerusakan. Bahkan sebelum dinyatakan hilang kontak, pesawat tersebut sudah terbang ke Pontianak dan Pangkal Pinang. Tuh. Meski ada keterlambatan pemberangkatan, dia mengatakan hal itu bukan karena mengalami kerusakan, tetapi karena alasan cuaca yang tidak mendukung. Jadi dapat saya simpulkan bahwa umur pesawat bukanlah menjadi faktor utama penyebab sebuah kecelakaan. Jadi kalau pesawat umurnya sudah tua, walaupun sudah tua, tetapi kalau masih dirawat dengan benar atau sesuai dengan standar otoritas penerbangan, maka pesawat tersebut masih layak untuk beroperasi. Begitu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.